Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Mansatu Banyuwangi. It's time to smart and genius with Mansatu Banyuwangi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mazaya Nurin Fajriah dari kelas 11 Langsung 4. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya, kakaknya yang cantik dan ganteng ini dari Putra Putri Adiganasa Wahita Mansatu Banyuwangi. Silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas Haikal dari kelas 12 Bahasa. Halo, perkenalkan nama aku Kaila Nur Anissa dari 11 Saintek 1. Oke, jadi aku agak kepo nih ya. Adiganasa Wahita itu apa sih? Kan kayak namanya tuh nggak umum ya, dan nggak banyak orang tahu. Asing banget gitu. Iya, asing banget. Apa itu? Jadi sebenarnya Adiganasa Wahita itu sendiri artinya adalah golongan yang unggul dan diambil dari bahasa Sanskerta. Cukup unik bukan? Wah, keren banget ya. Kalau gitu langsung aja. Papi itu apa sih? Kan kayak orang-orang juga bertanya-tanya, Papi ini ngapain aja gitu. PAPI itu kayak sebuah organisasi duta Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi yang terdiri dari putra putri yang berlandaskan 3B, yaitu Brand, Beauty, dan Behavior. Oke, terus aku dengar-dengar juga ditanya tuh gak cuma satu aja. Jadi ada banyak gitu. Apa aja kalau boleh tahu? Duta PAPI sendiri terdiri dari 6, yaitu Duta Putra Putri sendiri, Duta Keagamaan, Duta Lingkungan, Duta Sosial, Duta Pendidikan dan Ketertiban. Oke, jadi cukup banyak ya, dan mungkin Putra Putri bisa kayak memberikan feedback yang cukup bagus nih ya buat Mansatu Banyuwangi. Terus kalau boleh tahu nih, kan aku dengar Putra Putri ini bukan organisasi yang lama gitu ya, kayak baru aja lahir. Latar belakangnya tuh gimana? Kayak awal mulanya ada PAPI itu kayak gimana? Awal mula PAPI bukan sebuah organisasi, melainkan sebuah kayak Ajang perlombaan gitu. Itu terjadi pada saat tahun 2016 pas kelas ini, sebelum Disnatalis. OSIM itu mengadakan sebuah lomba, yaitu kayak ajang mencari bakat, ajang kayak mencari murid teladan, dan grand finalnya itu diadakan pas Disnatalis. Nah, ajang mencari siswa-siswi yang teladan itu dinamakan Putra Putri. Dan pada saat itu OSIM kayak menyuruh PAPI untuk meregenerasi, dan tetapi PAPI pas itu kayak belum ada SK keluar dari sekolah, dan PAPI belum bisa untuk regenerasi pas saat itu. Dan OSIM dan PAPI pas saat itu kayak berusaha untuk membuat kepala sekolah mengeluarkan SK organisasi untuk PAPI, dan PAPI terbentuk pada tahun 2020. Jadi intinya itu kita dari ajang perlombaan menjadi sebuah organisasi. Jadi kayak sejarahnya cukup panjang ya, nggak cuma langsung lahir organisasi gitu, enggak. Ya. Terus kalau boleh tahu itu sosoknya itu siapa, kayak dari OSIM sendiri ini siapa yang mencetuskan adanya lomba ini? Yang pencetusnya itu adalah kayak beliau adalah almarhumah Mbak Nurul Lailatul Maulidiyah, yang dulunya itu beliau adalah menjabat sebagai OSIM pas tahun 2019, yang kayak pencetus sebuah organisasi yang bernamakan PAPI Adiganasa Wahita. Untuk almarhum semoga diberikan ketenangan di sisinya. Dan pasti beliau bangga karena sudah bisa kayak mungkin dari atas sana melihat PAPI ini udah semakin maju gitu. Terus kalau untuk tugas-tugasnya PAPI ini apa aja? Apalagi kan tadi kayak dutanya ada banyak, pasti tugasnya juga nggak main-main sih kayaknya ini. Apa aja kalau boleh tahu? Ya, yang paling utama sebenarnya tugas PAPI adalah sebagai public figure dari sekolah Mansatu Banyuwangi sendiri. Public figure tuh gunanya untuk kayak memberikan contoh-contoh positif pada siswa-siswi Mansatu Banyuwangi, guna kayak biar anak-anak itu kayak mencontoh Ketertiban yang baik, ketertiban yang ada di sekolah ini. Berarti kayak jadi contoh yang baik gitu ya. Dan juga kayak delegasi untuk undangan untuk ajang-ajang Putra Putri di sekolah lain, juga kayak bisa juga kayak mengikuti lomba-lomba ajang-ajang kayak di Bantule, kayak Putri Jawa Timur, Putra Jawa Timur gitu. Terus sebagai juga perkenalkan sekolah. kayak mempromosikan sekolah juga.
Berarti dari apa dengan kita kayak keluar gitu jadi punya relasi ya dengan banyak. keren banget. Oke. Terus kalau untuk prospeknya tuh gimana? Langkah-langkahnya. Iya kayak langkah buat masuk papinya tuh gimana? Langkah-langkahnya itu kayak yang pertama tuh kalian harus kayak menjaga diri, hati-hati banget sama poin di sekolah ini. Kayak itu menjadi kayak penilaian awal untuk kalian menjadi papi juga. Dan untuk tes-tesnya kayak tahapannya itu yang pertama itu Ada tes tulis, tes public speaking, tes bakat minat, tes yang terakhir wawancara. itu tes wawancara untuk guru-guru. Oh gitu, jadi tahapannya lumayan banyak ya. Jadi buat kalian nih yang misal kayak mau join papi di sini, kalian kudu persiapkan diri dari sekarang banget. Kalau boleh tahu pendaftarannya kapan kira-kira? Kira-kira kita tuh tahun depan sebetulnya. Oke, karena masih ada waktu nih ya, jadi kalian bisa persiapkan dari sekarang banget. Waktunya banyak Stay banget. tune. Oke. Terus kalau keuntungan dari papi sendiri itu selain punya relasi tadi itu apa aja? Kayak seperti kita tuh kayak mengembangkan diri kita sendiri, mulai dari kayak public speaking, kayak manajemen waktu, dan seperti kayak melatih diri dalam mengatur kayak memimpin di organisasi. Jadi melatih diri sendiri juga. Jadi gak hanya menambah relasi, juga bisa menambah bakat lah untuk diri sendiri. Oh gitu, jadi apa kalau kalian ikut papi juga bakal ada manfaatnya ya buat diri Ya. sendiri. Terus kalau untuk syaratnya ini apa aja dari selain tes-tes yang tadi kayak lebih terperinci lagi? Apa aja tuh? Syaratnya tuh yang begini kayak tinggi laki-laki tuh harus minimal 165 cm. Dan untuk cewek minimal 155. Itu tinggi ya. Dan syarat-syaratnya juga kita diutamakan tuh siswa-siswi yang tidak berpoin di madrasah untuk tahap awal untuk pendaftarannya. Oh jadi gitu, jadi selain brain beauty dan behavior itu tadi ya. Dan Terus- juga kayak syarat-syaratnya tuh kayak kita tuh anak-anak harus bisa kayak jadi teladan di sekolah, kayak mematuhi tata tertib sekolah. Terus kalau dari kalian sendiri nih kakak-kakaknya, kayak persiapannya pas mau masuk papi itu gimana? Secara pribadi loh ya. Buat aku sendiri sih secara pribadi persiapan awal banget yang kita lakuin buat daftar putra putri ini menjaga nama baik sendiri, contohnya tidak membuat kenakalan. Jadinya kita nggak punya poin nih di sekolah. Terus persiapkan diri dengan menyiapkan bakat-bakat. Dan sama sih kayak Haila tadi, juga dulu saya pas awal pendaftaran papi itu sangat hati-hati banget di sekolah, kayak sering mematuhi peraturan sekolah, bukan sering sih, harus juga. Dan kayak di pelajaran tuh gak pernah bolong, kayak dinilai juga gak pernah bolong. Dan pokoknya harus hati-hati banget dalam peraturan di sekolah. Dan kayak mengembangkan bakat yang saya miliki pas itu. Oke, untuk harapan kedepannya gimana dan kesannya untuk papi ini? Harapan kedepannya sih semoga papi bisa menjadi kayak brand ambassador yang baik eksternal maupun internal di sekolah. Untuk Kayla gimana kesannya? Jadi supaya ya sama sih sebenarnya untuk menjadi lebih baik lagi, supaya bisa menjalankan tugas-tugas dan program-program kerja yang lebih baik lagi dan menjadi teladan bagi sekolah. Oke, jadi setelah kita sharing-sharing nih ya sama kakak-kakak ini, kita jadi tahu apa aja itu papi, terus juga kayak sejarahnya gimana. Terus buat kalian juga yang penasaran tahapan-tahapan papi ini kayak gimana, persiapin dari sekarang juga apa untuk tingginya rajin olahraga. Terus juga Jangan malas-malas ya. betul. Terus kayaknya udah itu aja yang bisa kita sharing-sharing di sini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini.